Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video penjelasan pengembangan produk dan inovasi pangan. Di bagian awal ada profil mata kuliah yang sebelumnya telah saya sampaikan, kemudian deskripsinya, kemudian ekspektasinya, ya. Jadi mata kuliah ini berisi tentang apa, keterampilan khususnya. Jadi mahasiswa diharapkan untuk bisa merancang produk, gitu, kemudian komponen evaluasi dan proses belajar pra UTS. Langsung kita masuk ke bagian materinya. Yang pertama adalah topik khusus pengembangan produk dan inovasi pangan tahun 2021. Jadi setiap tahun PPIP selalu memiliki tema. Kalau tema yang pertama dulu, yang angkatan pertama itu pemanfaatan byproduct, kemudian tahun lalu itu produk untuk meningkatkan sistem imun, kemudian tahun ini temanya tentang produk nabati. Jadi mengembangkan produk pangan yang bersifat fungsional, berasal dari tanaman atau nabati, plant-based, yang bisa berfungsi mencegah penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah gejala atau penyakit penurunan fungsi tubuh, ya, biasanya dicirikan dengan kerusakan sistemik, misalnya diabetes, hipertensi, hiperkolesterolemik, dan seterusnya. Rentan dialami pada usia dewasa karena pada usia di atas 30 tahun, 40 tahun, itu sudah terjadi penumpukan ketidakseimbangan pola makan, pola hidup, stres gitu ya. Pada usia-usia 20-an itu kan orang struggling ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 20, 30 gitu, usia 20-an, 30-an. Stresnya tinggi, kemudian pola makan dan pola hidup yang tidak seimbang, dan itu bertumpuk selama bertahun-tahun, menyebabkan orang itu lebih rentan mengalami penyakit degeneratif. Penyakit ini menjadi pintu masuk yang membuka penyakit-penyakit lain yang kemudian menyerang organ, misalnya jantung, ginjal, dan mata. Kemudian pada kondisi pandemi seperti sekarang ini menjadi komorbid yang mempercepat kerusakan sistemik tubuh dan berisiko kematian. Jadi misalnya orangnya mengalami diabetes atau hipertensi, itu akan lebih rentan mengalami kondisi sistemik yang memperberat kondisi COVID kalau terkena COVID, ya. Maka perlu intervensi produk pangan untuk segala usia ya, kalau bisa dikonsumsi oleh segala usia, termasuk remaja dan anak-anak, untuk mencegah munculnya penyakit degeneratif di kemudian hari ya. Pencegahannya itu bisa dimulai sejak awal. Dan inovasi pangan menggunakan bahan nabati ini diharapkan bisa menjadi alternatif ya produk pangan yang mendorong konsumsi pangan yang beragam dan seimbang ya. Produk pangannya itu kalau bisa memiliki sifat fungsional sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit degeneratif. Yang akan kita bicarakan itu adalah tentang designer food. Ya, designer food itu apa? Ini bisa dibaca ya. Ya, pakai bahasa Indonesia aja belum tentu paham, mungkin pakai bahasa Inggris gitu ya. Nggak apa-apa. Biar terbiasa. Oke? Designer food adalah makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari, tetapi kemudian ditambahi dengan ingredient atau bahan yang health promoting atau mendorong atau memperbaiki kesehatan. Jadi bahan makan biasa, ya misalnya telur, susu, biji-bijian, yogurt gitu ya, probiotik, yang kemudian ditambahi dengan ingredient yang bisa memperbaiki kondisi kesehatan, bisa menjaga kesehatan kita lebih lama, bisa mencegah penyakit, gitu ya. Ditambahnya dengan apa? Dengan mikro dan makronutrien, gitu. Mikro itu misalnya vitamin dan mineral, kalau makro biasanya protein, serat, gitu ya. Bisa juga pemanis, rendah kalori, dan seterusnya. Nah, konsep pengembangan produk pangan itu biasanya dikaitkan dengan perubahan usia. Karena kondisi manusia seiring dengan berjalannya usia itu akan berbeda. Mulai dari bayi yang diprioritaskan adalah brain function atau fungsi otak. Karena fungsi otak harus dijaga ya untuk anak-anak. 1000 hari pertama kehidupan manusia itu kondisi fisik, ya, kondisi otak itu menentukan kecerdasan sampai dewasa, sampai tua. Kemudian seiring berjalannya dengan usia, yang diprioritaskan adalah perbaikan fungsi metabolisme serta perbaikan kondisi imun dan fungsi pencernaan. Karena kita sudah mengkonsumsi makanan yang lebih banyak, sudah
ada tekanan hidup yang lebih banyak juga gitu. Kemudian seiring berjalannya usia, kebutuhan juga semakin beragam, sehingga kemudian kebutuhan juga berbeda. Nah, pada kondisi manula ya, pada kondisi usia lanjut itu immune and intestinal function itu juga memegang peranan penting karena semakin tua akan semakin rentan terkena penyakit. Kemudian fungsi-fungsi metabolisme juga semakin menurun sehingga diharapkan pengembangan produk kita itu bisa menghasilkan produk yang bisa dikonsumsi segala usia. Jadi ya kalau bisa ya itu ada brain function-nya, ya bisa ada fungsi untuk meningkatkan imun dan fungsi saluran cerna, bisa memperbaiki fungsi metabolisme. Kalaupun tidak, ya paling tidak salah satu dari aspek pengembangan produk ini bisa tercapai oleh produk yang kita rekayasa. Kemudian berkaitan dengan kondisi pandemi, ada berbagai kecenderungan. Misalnya aktivitas fisik kita menurun, ya, karena kita berada di rumah, banyak mager. Kecuali bagi yang memiliki kesadaran kesehatan, kemudian lebih banyak melakukan aktivitas fisik, exercise, gitu ya. Kemudian banyak orang memiliki waktu luang yang semakin meningkat, sehingga menyebabkan perubahan pola makan dan pola konsumsi. Selain itu, adanya masalah ekonomi yang menghadapi banyak sekali orang ya, itu mempengaruhi kecukupan gizi sehingga masyarakat itu bisa menghadapi masalah gizi ganda, malnutrisi atau kesalahan konsumsi zat gizi. Bisa naik berat badannya atau malah kekurangan zat gizi yang penting. Misalnya karena terlalu banyak ngemil, terus mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi, seratnya kurang, ya, vitamin dan mineralnya kurang. Jadi berat badannya naik, tapi sebenarnya kekurangan zat gizi esensial. Itu bisa terjadi loh. Kemudian adanya ghost kitchen dan makanan siap saji ya, yang kemudian dijual lewat aplikasi kayak misalnya ShopeePay, GoPay, Gojek gitu ya, GoFood gitu, kemudian GrabFood dan lain sebagainya itu memunculkan perubahan pola makan dan pola konsumsi kita sehingga kita bisa mencoba makanan-makanan itu atau mengkonsumsi makanan itu hanya karena penasaran, hanya karena ngelihat penampilannya dan lain sebagainya. Jadi kondisi pandemi ini benar-benar kayak era disrupsi banget. Kita pola makan kita, pola hidup kita tuh nggak kayak sebelumnya gitu. Dan itu berpotensi tadi ada malnutrisi atau konsumsi gizi yang salah gitu. Kemudian dengan kondisi ini memunculkan peluang adanya kebutuhan pangan fungsional yang aman dan bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun. Di satu sisi kita butuh meningkatkan sistem imun, di sisi lain kita juga harus mensupport atau menggalakkan pola makan yang seimbang, yang beragam gitu ya. Karena kita sekarang ini makanan itu kan banyak diiklankan di media sosial di mana-mana. Kita bisa loh mengkreasikan pangan fungsional yang sehat, yang kemudian kita kreasikan semenarik mungkin, sebermanfaat mungkin, se apa ya, ya semenarik mungkin gitu ya, makanan yang sehat, yang menarik, yang bermanfaat, yang aman, halal gitu ya. Sekaligus meningkatkan sistem imun, bergizi gitu, dari sumber nabati misalnya, itu bisa kita kreasikan untuk kemudian kita lempar ke masyarakat gitu. Jadi kita mengkreasikan suatu produk yang bermanfaat, yang bisa mencegah penyakit, yang meningkatkan konsumsi serat anak muda misalnya sehingga bisa mencegah penyakit degeneratif di kemudian hari gitu. Yang praktis, mudah dikonsumsi dan lain sebagainya itu sangat-sangat berpotensi tergantung gimana caranya kita mengkreasikan produk pangan tersebut. Kemudian sekarang juga lagi ngetren banget frozen food atau makanan yang dibekukan yang kita bisa beli online terus hanya diolah dengan cara digoreng atau kemudian dimasukkan ke microwave gitu atau dikukus sudah bisa dikonsumsi. Jadi lebih praktis. Sehingga ini bisa memberi kita peluang inovasi pangan yang mendukung pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu kayak gimana? Makan yang beragam, gitu. Makan yang sesuai kebutuhan kalori, kebutuhan kita. Jadi sesuai panduan guideline pangan sehat dan seimbangnya Departemen Kesehatan gitu ya, yang kurang lebih kayak gitu. Zat gizinya itu mencukupi kebutuhan kita sesuai dengan usia dan kebutuhan kita. Misalnya kalau perempuan tuh kan rentan anemia,
Jadi kita mengkreasikan suatu produk pangan dengan zat besi yang tinggi atau kalsium tinggi untuk dikonsumsi oleh remaja putri supaya sekalipun mereka menstruasi bulanan gitu tapi tidak mengalami anemia gitu misalnya. Kemudian inovasi pangan itu juga kalau bisa murah, ya, mudah diperoleh, mudah diolah, aman, dan sesuai segmentasi pasar. Kalau bisa sih segala usia, ya. Tapi kita kemudian bisa memilih segmentasi prioritas kita, misalnya anak-anak kah, remaja, dewasa, manula gitu, dengan kebutuhannya masing-masing. Misalnya kalau khusus untuk ibu hamil dan menyusui berarti kebutuhannya harus mengandung asam folat misalnya. Bikin snack food yang mencegah kita ngemil banyak atau ngemil sedikit tapi udah kenyang gitu. Jadi mempromote atau mendorong satiety atau rasa kenyang gitu misalnya. Kemudian produk ini, inovasi produk ini sebisa mungkin dengan bahan baku lokal karena komoditas pangan itu harus mudah diperoleh, bahan baku lokal itu harganya relatif terjangkau, kemudian mengandung senyawa fungsional. Jadi kita nanti bisa belajar dari berbagai jurnal pangan ya, dengan komoditas yang bermacam-macam, biji-bijian kah, umbi-umbian, bunga ada yang bisa dimakan kan. Kemudian empon-empon atau rempah-rempah, produk teh, produk macam-macam, itu kalau bisa kita mudah mengolahnya, orang mudah mengkonsumsi. Ya, alternatif bahan bakunya bisa dari umbi-umbian lokal untuk menghasilkan pangan gluten free, olahan buah-buahan, atau menggunakan bahan baku dari byproduct. Misalnya batang brokoli atau bonggol nanas gitu ya yang tidak dipakai. Buat kalian yang baru pertama kali ini dengar istilah gluten free, coba deh browsing apa itu gluten. Gluten itu apa sih dan kenapa sebagian orang tuh nggak bisa mengkonsumsi makanan yang ada glutennya. Kenapa sih sebagian orang tuh alergi dengan sesuatu yang mengandung gluten? Gluten itu ada di dalam apa aja? Dia protein kan. Nah, kenapa sih sebenarnya gitu? Kenapa umbi-umbian lokal itu bisa digunakan untuk menggantikan bahan yang bergluten? Bocorannya gluten itu ada di dalam terigu. Ya, silakan browsing. Gluten free itu makanan kayak gimana sih? Silakan browsing ya. Kemudian dalam konsep pengembangan produk pangan kita perlu banyak membaca gitu ya. Ini ada laporan dari Madsen ya, bisa dicek di link yang sudah ada di materi. Jadi pada tahun 2020 gara-gara pandemi ada banyak sekali produk pangan yang delayed atau ditunda atau bahkan di-cancel karena kondisi pandemi, karena kondisi ekonomi yang melemah dan seterusnya. Ya, 84% produk baru nggak jadi di-launching. Tapi ada produk yang juga ngehits gitu. Jadi produk-produk yang diklaim mampu meningkatkan sistem imun, mencegah kita sakit, mencegah COVID dan lain sebagainya itu boost gitu. Kemudian menurut surveinya Madsen, ternyata produk yang valuable itu menduduki peringkat pertama inovasi produk baru. Valuable itu apa? Dari sesuatu yang semula itu kita remehkan, kemudian naik peringkatnya gitu ya, menjadi penting untuk menghambat kerusakan metabolisme atau untuk meningkatkan sistem imun itu jadi naik kelas gitu. Misalnya kalau di Jogja itu wedang uwuh ya. Wedang uwuh itu disebut uwuh itu kan sampah ya. Tapi sebenarnya di dalam wedang uwuh itu terkandung berbagai macam jenis rempah-rempah yang ketika diseduh itu bisa memiliki efek imunomodulator atau meningkatkan sistem imun kita, mengurangi stres gitu ya. Kemudian produk yang nostalgic, mengingatkan pada masa yang telah lampau misalnya. Kemudian plant based, produk nabati. Produk nabati itu semakin banyak dikonsumsi gara-gara pas COVID itu awal-awal kan katanya COVID itu disebarkan karena konsumsi daging yang tidak halal ya dari hewan-hewan eksotik gitu. Yang di Cina tuh kayak misalnya konsumsi kelelawar dan lain sebagainya nggak halal-halal itu menyebabkan switch atau perubahan pola konsumsi menjadi dari hewani banyak yang kemudian pindah jadi nabati.
Nah, plant-based food atau makanan nabati itu bisa menjadi pangan fungsional ketika mengalami inovasi pangan. Salah satu metode inovasi pangan itu dengan suplementasi. Bisa juga dengan metode-metode yang lain yang nanti juga akan dijelaskan di bagian lain dari video ini. Metode suplementasi. Suplementasi itu apa? Suplementasi, menambah suplemen gitu ya. Itu artinya penambahan sebanyak 1 atau 2 atau 3 atau berapa zat gizi gitu ya ke dalam produk pangan untuk tujuan tertentu. Bisa untuk menjaga atau mempertahankan atau justru meningkatkan nilai gizi dari produk pangan tersebut. Bisa untuk menghambat atau mengatasi masalah gizi, misalnya nutritional disorder, ya meningkatkan status gizi masyarakat atau status gizi populasi tertentu, misalnya meningkatkan status gizi ibu hamil, meningkatkan status gizi ibu menyusui, meningkatkan status gizi remaja putri yang rentan anemia, meningkatkan status gizi anak-anak yang mengalami kekurangan protein, gitu. Meningkatkan status gizi anak-anak yang alergi protein susu, sehingga produk susu penggantinya, misalnya susu kedelai, kemudian disuplementasi atau ditambahi dengan zat gizi tertentu, sehingga anak-anak yang menderita kelainan gitu ya, yang tidak bisa mengkonsumsi susu sapi atau yang alergi susu sapi, itu tetap bisa mendapatkan zat gizi yang baik, sebagaimana ketika mengkonsumsi susu sapi. Gitu ya. Jadi ada penambahan dengan tujuan tertentu. Kemudian tentu saja memberi nilai lebih pada produk pangan. Syarat suplementasi itu mesti aman, tidak boleh berbahaya bagi konsumen ya, tentu saja ya, dan tentu saja halal gitu ya bagi kita konsumen yang muslim. Kemudian suplementasinya itu efektif, benar-benar bisa dikonsumsi untuk meningkatkan nilai gizi. Misalnya penambahan zat besi pada produk pangan itu benar-benar bisa mengatasi anemia pada konsumennya misalnya. Kemudian yang ketiga menguntungkan. Jadi dengan suplementasi masyarakat itu lebih lebih memilih produk itu gitu. Kemudian bahan bakunya itu juga mudah diperoleh sehingga produsen tidak rugi dan seterusnya. Kemudian yang keempat, benar-benar dapat memperbaiki status gizi konsumennya. Kemudian yang kelima, produk pangannya harus sesuai regulasi pangan yang berlaku. Jadi ingredientnya, bahan tambahan pangannya, segala sesuatunya itu harus sesuai dengan SNI, harus sesuai aturan BPOM, pengemasannya harus sesuai aturan BPOM dan seterusnya. Jadi syaratnya harus aman, efektif, menguntungkan, memperbaiki status gizi, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kriteria lanjutannya, ya, zat gizi yang ditambahkan itu jumlahnya harus cukup. Tidak boleh terlalu sedikit, tapi juga nggak boleh terlalu banyak. Ya. Jadi jumlahnya memungkinkan kira-kira kalau dikonsumsi orang dalam jumlah yang mencukupi, itu benar-benar bisa meningkatkan status gizi kita. Misalnya iodium difortifikasi dalam garam. Nah, penambahan iodium sebisa mungkin bisa mencukupi kebutuhan iodin masyarakat gitu dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kedua, tidak memberi efek negatif terhadap metabolisme zat gizi lain. Jadi jangan sampai penambahan itu justru menyebabkan gangguan pada pencernaan zat gizi yang lainnya. Misalnya penambahan ini ya, tanin teroksidasi pada teh. Teh itu kan kalau kita konsumsi pada saat barengan kita makan, itu bisa mencegah penyerapan zat besi. Nah, kalau kayak gitu terus gimana? Nah, suplementasi semacam mencampur teh dengan susu itu sebenarnya tidak disarankan karena ya kalau enak sih enak ya. Jadi teh susu itu kan enak, tapi sebenarnya kalau bisa kita mengkonsumsi teh sama susu itu berbeda waktu. Paling enggak tuh jedanya 1 jam gitu, 2 jam gitu ya, supaya zat-zat yang ada di dalam teh itu tidak mencegah penyerapan zat gizi pada susu. Jadi kalau bisa sebisa mungkin tidak memberi efek negatif terhadap metabolisme zat gizi lain. Yang ketiga, stabil selama pengolahan. Jadi misalnya iodin pada garam. Ya. Iodin pada garam itu mudah menguap akibat pemanasan. Sehingga garam beriodium itu sebaiknya ditambahkan ketika makanannya sudah mau diturunkan dari kompor. Atau ketika sudah di meja makan, kita tambahkan ke dalam piring kita, ya sesuai kebutuhan, jangan terlalu asin juga. Terus kita konsumsi. Nah itu iodiumnya akan bisa kita peroleh. Tapi kalau kita tambahkan di tengah-tengah memasak, masih cukup lama direbusnya, ditambahi garam,
itu ada kemungkinan, sangat-sangat mungkin garamnya itu akan menguap semua, iodiumnya akan menguap semua, ya. Sebisa mungkin zat gizinya itu cukup stabil sama pengolahan. Misalnya juga Fe yang ditambahkan pada terigu atau pada beras, gitu ya. Ketika ditanak berasnya atau ketika terigunya itu diolah menjadi roti, itu Fe-nya masih tetap bertahan di dalam roti, gitu ya. Kemudian zat gizi yang ditambahkan itu bioavailabilitasnya harus tinggi atau mudah dicerna. Sehingga bentuk penambahannya itu sebisa mungkin yang mudah dicerna. Karena kalau nggak mudah dicerna, ya bakal keluar lewat feses kan, dibawa keluar gitu, nggak guna. Jadi misalnya iodium. Iodium itu di dalam garam ditambahkan dalam bentuk KiO3 atau kalium iodat. Nah, itu adalah bentuk iodium yang mudah untuk kita cerna. Jadi yang bioavailabilitas atau kecernaannya tinggi. Kemudian yang kelima, tidak mengubah karakteristik produk. Jadi kalau ditambahkan ke dalam produk itu tidak mengubah sifat fisik, tidak mengubah penerimaan sensorisnya, tidak mengubah, sebisa mungkin tidak mengubah karakteristik produk, dan kalaupun misalnya ada perubahan itu seminimal mungkin. Kemudian yang keenam, ada fasilitas pengolahan yang tersedia untuk menambahkan zat gizi itu. Kemudian yang ketujuh, ada metode untuk mengontrol zat gizi yang ditambahkan. Ya, tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit, dan benar-benar bisa tercampur di dalam bahan yang ditambahi. Jadi misalnya iodin benar-benar tercampur di dalam garam, zat besi benar-benar kecampur di dalam terigu, dan seterusnya. Yang kedelapan, tidak menyebabkan kesalahpahaman konsumen. Misalnya konsumen mengira bahwa, oh kalau makan atau minum makanan ini karena ini sudah disuplementasi ya, maka akan semakin baik. Terus aku boleh makan apa aja asal gitu, karena kan udah mengkonsumsi ini. Misalnya, saya sebut merek ya, Nutrif Benecol. Nutrif Benecol itu diklaim ketika dikonsumsi selama 2 minggu berturut-turut setiap hari akan membantu menurunkan kadar kolesterol. Di dalam label atau di kemasan yang Nutrif Benecol itu akan ada tulisan, ya bisa Anda perhatikan nanti. Kurang lebih kata-katanya tuh ini. Konsumsi produk ini harus disertai dengan pola makan rendah lemak dan olahraga. Jadi kalaupun kita mau konsumsi Nutrif Benecol, itu enggak terus kita boleh makan apa aja yang berlemak, yang kolesterolnya tinggi, ngasal aja gitu, suka-suka kita, karena udah mau konsumsi Nutrif Benecol, itu juga enggak gitu. Jadi konsumsi makan kita tetap harus yang normal, yang baik, yang seimbang, dan konsumsi Nutrif Benecol itu mengurangi risiko hiperkolesterolemia. Jadi tidak boleh ya penambahan plant sterol atau sterol nabati di dalam Nutrif Benecol itu yang kemudian kita konsumsi itu tidak boleh menyebabkan konsumen itu salah paham bahwa aku boleh makan apa aja nih, nggak boleh. Ya tetap semuanya itu harus secukupnya, sewajarnya aja. Kan nggak boleh juga kita misalnya minum Nutrif Benecol sampai 5 botol sehari gitu ya kan. Secukupnya aja, sewajarnya aja. Yang kesembilan, zat gizi yang ditambahkan itu umumnya tidak cukup dikonsumsi oleh populasi masyarakat tertentu. Misalnya orang yang tinggal di gunung, itu tidak cukup mengkonsumsi iodin. Sehingga pada makanan yang mereka konsumsi ditambahkan iodin. Atau kemudian remaja putri gitu ya, yang setiap bulan mengalami menstruasi, ternyata tidak cukup mengkonsumsi produk pangan hewani yang mengandung Fe, sehingga kemudian rentan mengalami anemia. Makanya kemudian ditambahkan zat gizi yang umumnya tidak cukup dikonsumsi oleh masyarakat itu, dan kemudian ditambahkan supaya apa? Memperbaiki status gizi. Yang ke-10, produk yang difortifikasi atau carrier-nya atau vehicle-nya itu, produk yang ditambahi fortifikan, itu harus dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat supaya zat gizi itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Gitu. Dan kemudian ada efeknya. Kalau hanya dikonsumsi oleh sebagian kecil masyarakat, ngapain disuplementasi kan? Sia-sia juga gitu. Makanya kemudian suplementasi itu menjadi program yang terus dievaluasi dari tahun ke tahun ya. Ini efektif apa enggak gitu. Kemudian yang ke-11, sebisa mungkin kalaupun zat gizi yang ditambahkan itu tuh konsumsinya sedikit berlebihan, itu tidak menyebabkan dampak negatif yang berkepanjangan. Gitu. Yang ke-12, harus mempertimbangkan biaya produksi karena harga produk vehicle-nya harus tetap terjangkau. Jadi misalnya minyak dikasih tambahan vitamin A atau vitamin D atau terigu ditambah Fe itu tetap saja sekalipun ada penambahan suplemen, tapi harga produknya tetap harus terjangkau. Nah ini
contoh 2 jurnal mengenai suplementasi atau fortifikasi iodin ya dalam bentuk potasium iodat ke dalam mokaf. Ya, yang diukur dari penelitian-penelitian ini adalah seberapa bisa sih potasium iodat atau KiO3 itu bercampur di dalam mokaf. Kemudian yang kedua, apakah menyebabkan perubahan sifat organoleptik pada mokaf. Yang ketiga, apakah bisa bertahan selama pengolahan, antara lain pengukusan, penggorengan, perebusan. Jadi kalau misalnya mokafnya itu dicampur air, kemudian dijadikan adonan, kemudian kalau dikukus, digoreng, direbus tuh, terus di oven juga, itu apakah kalium iodatnya bisa stabil ya di dalamnya? Itu perlu dikaji kan. Kemudian yang keempat, apakah iodin bisa stabil ya selama penyimpanan? Jadi ketika mokaf yang sudah dicampur iodin itu disimpan dalam kurun waktu tertentu, apakah si iodin ini menguap apa enggak? Ternyata menguap loh, tapi relatif bisa bertahan. Jadi kalau misalnya dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan, itu masih bisa retensinya atau jumlah kalium iodat atau potasium iodat yang ada di dalam mokaf masih bisa bertahan gitu. Kebetulan ini salah satu paper ini saya yang menerjemahkan dulu. Jadi saya lumayan memahami ini ya. Karena kan saya nyambi ya jadi penerjemah. Lumayan loh. Masalah iklan ya ini. Kemudian suplementasi pangan itu ternyata metodenya ada beberapa macam. Suplementasi tok ya ini. Nanti ada metode lain juga yang saya jelaskan. Tapi untuk suplementasi ini ada beberapa metode. Ada fortifikasi, enrichment, substitusi, restorasi, standarisasi, adisi. Mari kita bahas satu persatu. Fortifikasi tadi ya. Sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalian nanti ya, mahasiswa teknologi pangan Universitas Ahmad Dahlan, tidak boleh ngasal menyebutkan, oh ini fortifikasi ini ke dalam ini. Oh, belum tentu. Ternyata masih ada mahasiswa semester 8 itu yang salah mengartikan fortifikasi. Fortifikasi itu apa? Penambahan zat gizi mikro berupa vitamin dan mineral yang ditambahkan dalam jumlah yang sedikit sekali di dalam bahan pangan sehingga menjadikan bahan pangan tersebut memiliki zat gizi yang lebih baik. Gitu ya. The practice of adding vitamins and minerals to commonly consumed food during processing to increase their nutritional value menurut Olson 2021. Praktik menambahkan vitamin dan mineral ke dalam bahan pangan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat selama pengolahan untuk meningkatkan nilai gizinya. Jadi, fortifikasi itu harus penambahan vitamin dan mineral dalam bentuk anorganiknya. Jadi, ditambahkannya bukan dalam bentuk bahan gitu ya, misalnya vitamin itu ditambahin dari buah, enggak. Tapi vitamin beneran vitaminnya, mineralnya tok gitu, bukan bahan pangan yang mengandung vitamin. Jadi misalnya menambahkan brokoli gitu ke dalam adonan cookies itu bukan fortifikasi. Tapi kalau menambahkan vitamin C misalnya, atau vitamin A, vitamin D, atau kalsium ke dalam cookies, nah itu fortifikasi. Fortifikan itu adalah zat gizi yang ditambahkan ke dalam pangan. Bisa vitamin, bisa mineral. Terus vehicle atau carrier-nya merupakan bahan pangan yang ditambahi. Jadi dia menjadi pembawa gitu. Tujuannya itu bisa macam-macam. Beberapa di antaranya adalah satu, menurunkan risiko defisiensi atau risiko kekurangan zat gizi tertentu. Jadi misalnya ditambahkan iodin pada garam untuk mencegah penyakit gondok. Ternyata nggak cuman ini ya, nggak cuman untuk mencegah penyakit gondok saja. Kalau dalam tanda kutip hanya gondok saja itu nggak apa-apa. Tapi ternyata kekurangan iodin, terutama pada ibu hamil, itu bisa ngefek ke bayinya dan bayinya bisa mengalami cacat otak dan keterlambatan berpikir, pertumbuhan jaringan saraf yang terhambat dan lain sebagainya. Jadi efek kekurangan iodin, asam folat sama zinc itu bahaya banget buat ibu hamil. Jadi kalian nanti kalau misalnya yang cewek-cewek ya hamil, tolong ya konsumsi gizinya dijaga. Terus buat mas-mas mahasiswa yang nantinya punya istri yang hamil gitu ya, istrinya tuh hamil, tolong dijaga ya. Konsumsi makanannya itu harus benar-benar bergizi yang baik untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian yang kedua, fortifikasi bisa juga untuk mencegah disfungsi disfungsi organ akibat kekurangan zat gizi tertentu. Sehingga kemudian ditambahkan asam folat misalnya pada susu ibu hamil supaya ibu hamil tidak kekurangan asam folat. Apa fungsi asam folat bagi janin, bagi ibu hamil? Oh, Anda bisa melihat sendiri, bisa browsing ya. Kemudian yang tiga, untuk tujuan teknis, misalnya mencegah kerusakan,
meningkatkan masa simpan, mencegah oksidasi. Jadi Anda bisa menemukan tulisan minyak goreng yang ditambahi atau difortifikasi dengan vitamin A. Jadi ada tulisannya minyak goreng ini ditambah vitamin A, difortifikasi dengan vitamin A. Itu maksudnya apa? Vitamin A berfungsi sebagai pencegah ketengian. Minyak goreng itu biasanya kan disimpan dalam plastiknya tembus pandang, ya enggak? Karena tembus pandang, maka sinar matahari atau sinar UV itu bisa menyebabkan fotooksidasi pada minyak. Maka untuk mencegah oksidasinya, ya minyak goreng itu ditambahi vitamin A. Mekanisme antioksidatif vitamin A pada minyak goreng Anda bisa cari sendiri di pustaka. Nah, ini adalah beberapa jenis bahan pangan yang digunakan dalam fortifikasi. Bisa Anda lihat ya, minyak, susu, garam, terigu, beras, itu kan yang umum kita konsumsi toh, yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat. Fortifikasi vitamin A dan vitamin D pada minyak itu aim-nya atau tujuannya itu untuk better eyesight atau memperbaiki penglihatan misalnya gitu. Kemudian meningkatkan imunitas dengan penambahan vitamin A dan vitamin D pada susu. Kemudian untuk menjaga agar pertumbuhan dan perkembangan janin dan anak-anak itu tetap baik ya dengan fortifikasi ganda menggunakan zat besi dan iodin pada garam. Kemudian healthy skin ya, kulit yang sehat bisa diperoleh dengan konsumsi zat besi, asam folat dan vitamin B12 yang mencukupi dan itu ditambahkan pada terigu. Kemudian untuk menjaga agar tulangnya kuat ya, suplementasi atau fortifikasi zat besi, asam folat dan vitamin B12 pada beras. Dan itu diteliti nanti apakah ketika susu itu disterilisasi misalnya atau ketika terigu itu diolah menjadi roti atau ketika beras itu ditanak menjadi nasi itu apakah fortifikannya tetap bisa bertahan. Itu juga dikaji. Nah, ini adalah gambaran zat gizi dan vehicle dari fortifikasi di negara-negara ASEAN. Ya. Ada iodin pada garam ya di seluruh negara ASEAN kecuali Brunei, Singapura dan Malaysia ya karena kecukupan iodinnya mencukupi ya. Kalau di negara-negara maju itu. Kemudian zat besi ditambahkan pada terigu dan beras itu di Indonesia dan Filipina. Kemudian vitamin A ditambahkan pada berbagai produk ya. Vitamin D, asam folat dan zinc. Vitamin A dan vitamin D itu ditambahkan dalam produk-produk yang mengandung lemak tinggi. Karena kan vitamin A dan vitamin D itu larut lemak ya. Nah, bisa Anda lihat ini di tabel ini bahwa Indonesia itu menjadi negara yang semua fortifikasi itu dilakukan. Kenapa? Karena status gizi masyarakat kita tuh ya gitu deh, Anda bisa browsing sendiri ya. Banyak di antara masyarakat kita itu yang abai terhadap makanan yang kita konsumsi. Coba Anda perhatikan sendiri. Apakah Anda memperhatikan hari ini Anda sudah mengkonsumsi berapa gram protein? Apakah ada pembatasan lemak? Ada ya Anda perhatikan sendirilah ya. Orang Indonesia tuh ya gitulah ya. Ya gitu. Kemudian Anda perhatikan ini ada unbranded cooking oil. Minyak goreng yang minyak goreng curah gitu yang tidak ada mereknya. Itu disuplementasi atau difortifikasi dengan vitamin A karena minyak goreng curah itu lebih rentan oksidasi, satu. Yang kedua, kalau minyak goreng bermerek itu biasanya perusahaannya memang sudah menambahkan vitamin A gitu ya. Sedangkan minyak goreng curah itu kan tidak ada yang memperhatikan gitu. Sehingga kemudian pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 itu menambahkan vitamin A pada minyak goreng curah. Ini sebenarnya tabel ini harusnya membuat kita introspeksi gitu. Soal makanan itu soal hajat hidup loh. Gak cuma soal alam yang panganan, makan aja loh, pangan aja loh kamu dadak kuliah gitu. Ada yang bilang begitu kan. Ngapain cuma makanan aja sampai kuliah? Loh, jangan salah. Orang bisa mati gara-gara penyiapan makanannya nggak beres. Orang bisa jadi lemah mental gitu ya, mengalami masalah-masalah yang berbahaya dalam hidupnya itu gara-gara salah makan. Terlalu banyak makanan instan berlemak yang bikin kotor usus, bikin depresi loh. Kesehatan mentalnya, biye. Nah, lanjut ya.
Ini ada beberapa jenis mikronutrien dan food vehicle-nya bisa Anda baca. Kemudian WHO sendiri, Anda bisa melihat di websitenya WHO ya, www.who.int. Di bagian publication itu ada guideline atau panduan dalam membuat bubuk mikronutrien, ya, bubuk yang berisi campuran berbagai macam mikronutrien yang dijadikan fortifikasi atau bisa ditambahkan pada makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Gitu. Jadi WHO juga membuat guideline-nya. Gitu. Ya, kita lanjutkan. Metode suplementasi pangan yang selanjutnya adalah enrichment atau pengkayaan. Dari yang semula miskin menjadi kaya. Jadi enrichment adalah penambahan zat gizi ke dalam bahan pangan untuk memenuhi standar tertentu. Gitu. Standar itu bersifat wajib dipenuhi, gitu ya, yang menjadi identitas dari produk tersebut. Misalnya susu pertumbuhan gitu ya, untuk usia 1-3 tahun itu harus memenuhi energi 1000 kilokalori, protein 25 gram, vitamin A sekian, zat besi, yodium gitu. Tetapi karena susu dari susu segar diubah menjadi susu bubuk, itu kan mengalami berbagai proses pengolahan. Nah, senyawa gizi ini dapat mengalami kehilangan selama pengolahan, sehingga kemudian agar tetap bisa memenuhi standar baku kadar minimal dari produk, maka kemudian ditambahkan provitamin atau promineral, gitu ya. Ditambahkan zat tertentu untuk memenuhi standar. Jadi semula itu bahan ini ada, lalu kemudian karena hilang selama pengolahan, ditambahkan agar memenuhi standarnya. Nah, ini contohnya ya, enriched vitamin A, D, E, and calcium, itu soy milk. Jadi ada susu sari kedelai, gitu, itu soy milk. Kemudian ditambahi dengan vitamin A, D, dan E sehingga menjadi tinggi kalsium, tinggi vitamin A, D, dan E. Ada juga ini bran flakes, ya, flakes yang terbuat dari whole grain wheat cereal, ya, dengan wheat bran atau kulit dari terigu itu ikut ditambahkan di dalam bahan karena mengalami pengolahan, kemudian mengalami kehilangan sebagian zat gizi, maka kemudian ditambahkan sehingga kaya zat gizi tertentu. Nah, si Hometown Proud since 1926 IGA ini, Enriched Bran Flake ini, ya, ditambahi dengan 13 vitamin esensial. Apa saja itu? Allahu a'lam, saya belum pernah beli. Tapi itu ya intinya. Nah, bedanya fortifikasi sama enrichment itu apa? Kalau fortifikasi itu penambahan mikronutrien ke dalam pangan yang sebelumnya itu tidak ada atau berada dalam pangan itu jumlahnya amat sangat kecil sekali sehingga nyaris nggak ada. Nah, kemudian bahan pangannya berfungsi sebagai vehicle atau pembawa. Sedangkan kalau enrichment itu mikronutriennya sebelumnya ada, tetapi mungkin hilang karena pengolahan sehingga kemudian ditambahkan supaya memenuhi standar atau memenuhi level minimal tertentu atau kemudian diperkaya hingga levelnya menjadi tinggi vitamin A, tinggi vitamin D, vitamin E misalnya, tinggi kalsium misalnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah substitusi. Ini yang paling sering kita aplikasikan. Ya mungkin nggak bisa dibilang paling sering juga sih, tapi mungkin paling paling bisa kita aplikasikan di laboratorium di teknologi pangan UAD. Itu penggantian. Jadi ada dua sudut pandang dalam substitusi ini. Yang pertama, penambahan zat gizi tertentu ke dalam produk pangan yang dibuat menyerupai atau menggantikan produk pangan yang asli. Ini sudut pandang yang pertama. Sehingga misalnya kita membuat sari kedelai atau sari tempe atau ya sari almond gitu ya, yang kemudian ditambahi dengan kalsium. Jadi misalnya membuat sari almond ditambahi dengan daun kelor misalnya, sehingga kadar kalsium di dalam sari kedelai itu menjadi mirip dengan susu sapi. Ya, karena susu kedelai atau sari kedelai itu menggantikan susu sapi. Hal ini biasanya bisa digunakan atau diaplikasikan
untuk konsumsi orang-orang yang alergi terhadap susu sapi. Jadi Anda mungkin pernah lihat iklan di televisi atau mungkin di YouTube atau di mana gitu ya, bahwa ada produk sari kedelai atau soy milk gitu ya, yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak yang alergi susu sapi. Nah, itu biasanya ditambahi dengan kalsium, vitamin A atau vitamin D agar menyerupai susu sapi. Sehingga sari kedelai ini berfungsi sebagai pengganti. Margarin itu bisa juga menjadi substitusi bagi mentega, atau beras analog atau beras tiruan gitu ya, menjadi substitusi dari padi. Kemudian bisa juga membuat dari almond butter gitu ya, mentega dari minyak almond, atau margarin biasanya, margarin dari minyak almond atau margarin dari sumber nabati lainnya, baik itu minyak sawit, margarin dari minyak biji bunga matahari, margarin itu kan sebutan mentega nabati ya. Nah, itu margarin menjadi substitusi atau pengganti dari mentega. Jadi, sudut pandang yang kedua adalah substitusi merupakan penggantian sebagian ingredient bahan asli dengan bahan lain yang tujuannya untuk meningkatkan nilai gizi suatu produk. Misalnya, ada bahan asal ya, untuk membuat suatu produk itu ada bahan asalnya apa gitu. Kemudian sebagian dari bahan asal itu digantikan dengan bahan pensubstitusi untuk tujuan tertentu. Misalnya ini contoh yang saya tampilkan di sini adalah jurnal yang memuat informasi mengenai pembuatan biskuit ya. Biasanya bahan baku pembuatan biskuit itu kan terigu, ya terigu, telur, mentega gitu. Tetapi ini sebagian terigunya digantikan dengan tepung pisang dan tepung buah bir untuk meningkatkan serat dan aktivitas antioksidan. Tujuannya apa? Agar si biskuit itu punya kadar serat dan sifat fungsional antioksidan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena konsumen biskuitnya itu diharapkan, ya, konsumen biskuitnya itu bisa mendapatkan manfaat dari tingginya kadar serat dan senyawa antioksidan dalam biskuit. Nah, kalau nanti Anda mau mengkreasikan suatu produk, ya ada tujuannya. Misalnya Anda mau mensubstitusi apa ke dalam apa, maka produk yang menjadi target penambahan tadi itu sebisa mungkin cocok dengan segmen konsumennya. Misalnya Anda mau menambahkan buah ke dalam puding gitu. Segmentasinya siapa? Apakah manula, apakah kanak-kanak, apakah remaja? Siapakah konsumen terbesar dari produk yang akan Anda jadikan target itu? Atau misalnya permen gitu ya. Permen Anda mau buat hard candy atau soft candy, ditambahi dengan sesuatu. Hard candy dan soft candy itu komponen utamanya gula. Tetapi kemudian karena gula itu bisa meningkatkan gula darah gitu ya. Sukrosa itu bisa meningkatkan gula darah. Maka kemudian Anda mengganti bahan pembuat hard candy atau soft candy tadi dengan bahan lain, tetapi tidak boleh mengubah sifat fisiknya. Berarti harus ada bahan tambahan lain yang digunakan untuk mempertahankan sifat fisik. Bisa juga contohnya seperti ini. Contohnya mau membuat selai rendah gula. Gitu ya. Selainya itu dibuat dari bonggol nanas. Tapi kalau sukrosanya, kan biasanya selai itu dibuat dengan menambahkan bubur buah dengan gula. Nah, sebagian gula tadi Anda gantikan dengan pemanis rendah kalori. Tapi sayangnya, kalau selai itu gulanya digantikan dengan gula rendah kalori, maka teksturnya atau konstitusinya atau sifat oles dari selai ini akan berkurang. Ya, karena kan selai itu yang membuat dia menjadi kental itu kan gulanya. Berarti harus ditambahi dengan sesuatu, harus disubstitusi dengan sesuatu agar tekstur dari selainya itu tetap bagus. Nah, ditambahi dengan apa? Ditambahi dengan pektin. Coba, Anda bisa browsing. Pektin itu apa? Pektin itu bisa berfungsi sebagai pengental. Nah, bisa juga Anda menambahi dengan bahan lain. Nah, pektinnya diambil dari mana? Diambil dari pepaya atau dari kulit pepaya atau dari kulit jeruk. Nah, kemudian Anda bisa meneliti penambahan
pektin kulit jeruk ke dalam selai rendah gula. Nah, biar tetap manis kan sifat fisiknya tidak boleh berubah. Nah, biar selainya tetap manis ditambah dengan stevia atau ditambah dengan gula alkohol gitu ya. Gula alkohol itu bukan homer ya, yang haram itu homer, tapi gula alkohol itu halal. Ditambahi dengan sorbitol gitu, manitol. Jadi selainya itu sifat olesnya dan teksturnya serupa dengan selai biasa, tetapi sifat fungsionalnya lebih tinggi. Misalnya tinggi serat, tapi rendah gula. Agar tekstur dan rasanya tetap baik, maka digantikan dengan pemanis rendah kalori dan sebagian dari bubur buahnya digantikan dengan pektin yang berasal dari kulit jeruk atau dari pepaya. Nah, itu juga bisa. Anda bisa nanti mengkaji berbagai substitusi pangan, gitu ya, berbagai metode substitusi pangan, aplikasinya, tujuannya, fungsinya, bahan-bahannya apa saja dari berbagai jurnal yang ada di luar sana. Anda googling saja nanti misalnya pektin, gitu. Nah ini bakal jadi kuis presensi ya tentang pektin ini. Kemudian ini ada substitusi penambahan ekstrak kulit apel yang ditambahkan ke dalam yogurt. Yogurt itu biasanya seluruh bahannya merupakan susu yang kemudian ditambahi dengan probiotik, gitu ya, bakteri asam laktat. Biasanya hanya seperti itu saja. Tetapi kemudian di dalam yogurt ditambahi dengan ekstrak polifenol ya dari apple peel. Ini sebenarnya sebutannya adalah substitusi kan, tapi ada yang beranggapan bahwa kalau bentuknya ekstrak itu bisa juga disebut fortifikasi. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan limbah pabrik jus apel. Jadi kalau pabrik jus apel itu kan dipakai hanya kulit daging buahnya, kulitnya akan dibuang. Nah itu kulitnya itu bisa diekstraksi ya, untuk mendapatkan ekstrak polifenol yang kemudian bisa ditambahkan ke puding, ke jus atau ditambahkan ke yogurt ini. Sehingga bisa meningkatkan sifat fungsional dan sensori yogurt. Jadi sifat sensori dari yogurtnya juga tidak boleh banyak berubah. Jadi tetap rasanya masam gitu ya. Teksturnya itu juga tetap agak kental dan seterusnya ya. Dan kemudian justru memperbaiki sifat sensorisnya. Jadi mungkin ada aroma dari apel gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah restorasi atau perbaikan, mengembalikan. Yang namanya restorasi itu ada sesuatu yang rusak, terus dikembalikan seperti semula. Gitu. Restorasi itu mirip-mirip seperti enrichment, yaitu penambahan zat gizi ke dalam produk pangan untuk mengembalikan zat gizi tersebut sebelum terjadi penurunan akibat pengolahan gitu ya. Tapi kalau enrichment itu sampai menjadi kaya gitu ya, menjadi tinggi vitamin A, tinggi vitamin D gitu ya. Tapi kalau restorasi itu dikembalikan seperti yang semula. Mengganti zat gizi yang hilang selama pengolahan hingga jumlahnya sama dengan bahan segar dan biasanya hanya zat gizi utama. Contohnya kalau produknya jeruk ya ditambahi lagi dengan vitamin C agar jumlah vitamin C-nya sama seperti buah segar. Kemudian ada adisi. Adisi itu addition, penambahan. Jadi penambahan atau pencampuran suatu bahan tertentu untuk meningkatkan mutunya. Jumlahnya biasanya sangat sedikit. Ya, karena ada standar mutu dari produk itu yaitu SMI atau regulasi dari BPOM gitu ya. Jadi misalnya adisi itu kayak mirip-mirip dengan fortifikasi, tapi kalau fortifikasi itu penambahan mikronutrien gitu ya, vitamin dan mineral. Kalau adisi itu penambahan bahannya. Jadi mirip-mirip juga kayak substitusi. Jadi tapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Kalau substitusi itu kan penggantian dalam jumlah yang cukup besar gitu ya untuk menggantikan sebagian dari ingredient. Tapi kalau adisi itu ditambahi dengan tujuan tertentu, misalnya contohnya nih, coklat ditambahi dengan ekstrak pegagan untuk meningkatkan serat, untuk meningkatkan aktivitas antioksidan, untuk meningkatkan sifat fungsionalnya. Jadi pegagan itu kan ada banyak sekali manfaatnya. Nah, kalau misalnya pegagan ditambahkan ke coklat, diharapkan konsumen coklat itu bisa mendapatkan manfaat dari sifat-sifat fungsional dari pegagan. Kemudian yang berikutnya, mie basah. Mie basah itu kan masa simpannya rendah karena kadar airnya tinggi, ada
proteinnya juga tinggi, kemudian ditambahi dengan ekstrak bunga telang misalnya, atau ekstrak kulit kedelai hitam yang berfungsi sebagai pengawet alami sehingga masa simpan dari mie basah menjadi lebih panjang. Dan kemudian juga menjadi pewarna bagi mie basah tersebut. Jadi mie basahnya nanti warnanya menjadi agak kebiru-biruan, kehitam-hitaman gitu. Kemudian yang berikutnya, pencampuran satu atau beberapa jenis rempah-rempah atau empon-empon ya dengan teh, sehingga menjadi teh celup empon-empon misalnya. Jadi ditambahkan. Jadi nanti di dalam teh celup tidak hanya ada tehnya saja, tidak hanya bubuk teh saja, tetapi juga ada bubuk rempah-rempah. Nah, ini namanya adisi. Kemudian susu ditambahi kolagen ya, seperti yang saya jelaskan di pertemuan pertama. Di New Zealand itu ada susu yang ditambahi dengan kolagen. Kolagen itu memiliki banyak fungsi, terutama ya untuk yang berusia 30-40 tahun ke atas tuh, dan kadar kolagennya akan semakin menurun ya seiring dengan usia. Padahal kolagen di bawah kulit itu fungsinya mengikat air. Kalau kekurangan kolagen, itu biasanya kita akan memiliki banyak kerut-kerutan. Nah, makanya susu ditambahi kolagen itu untuk mencegah kerut-kerutan, mencegah penuaan dini. Gitu. Nah, standar mutu produk itu tetap harus memenuhi standar SNI. Jadi misalnya standar coklat ditambahi pegagan, maka kadar airnya coklat, teksturnya coklat, jumlah mikrobia maksimal dari coklat dan lain sebagainya harus tetap memenuhi SNI. Begitu juga dengan mie basah yang ditambahi ekstrak bunga telang, atau kulit kedelai hitam gitu ya, atau empon-empon gitu yang ditambahi dengan jadi teh yang ditambahi dengan empon-empon itu tetap kadar air dari teh celup itu harus memenuhi standar nasional untuk teh celup. Begitu juga dengan susu dan seterusnya ya. Yang berikutnya adalah standarisasi. Standarisasi ini disebabkan karena kandungan gizi bahan baku itu bisa berbeda akibat varietas, akibat musim, akibat panen, dan lain sebagainya. Sehingga antara bahan yang sama ya dari varietas yang berbeda, yang dipanen di musim yang berbeda itu bisa kualitasnya beda. Vitamin C-nya beda misalnya, atau vitamin E-nya beda. Maka untuk bisa mencapai standar kadar zat gizi tertentu, ditambahkanlah zat gizi tersebut agar bisa menyeragamkan atau menstandarkan komposisi zat gizinya. Nah, itu bukan urusan kita sih ya. Tapi ini untuk informasi saja. Kemudian ada metode lain yang dapat diaplikasikan dalam pengembangan produk dan inovasi pangan. Yang pertama adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah upaya untuk memanfaatkan komoditas hasil pertanian yang memiliki sifat fungsional tapi masih jarang atau belum dimanfaatkan secara optimal. Sehingga bahan tersebut bisa memiliki nilai ekonomi yang lebih, ya, biasanya menggunakan bahan lokal maupun byproduct atau hasil samping. Misalnya bonggol nanas atau batang brokoli gitu ya. Itu masih ada seratnya, masih ada vitaminnya dan lain sebagainya. Kenapa tidak kita manfaatkan gitu ya? Sehingga produk akhir itu bisa saja produk yang sudah pernah ada sebelumnya atau yang sama sekali baru. Misalnya keripik dari bonggol nanas atau keripik batang brokoli. Apakah sudah pernah ada yang menjual? Ya, keripik batang brokoli dengan rasa coklat misalnya. Nah, itu juga bisa kan diversifikasi produk. Kemudian misalnya rempah-rempah itu dikeringkan bersamaan dengan kulit buah, kemudian dibubukkan sehingga menjadi minuman instan campuran rempah-rempah dan kulit buah. Atau mau dibikin ini tisane, mau dibikin keringan dari rempah-rempah dan kulit buah untuk kemudian nanti diseduh, bisa diseduh menjadi minuman gitu ya. Tergantung produk Anda menjual produk yang berbentuk celup, berbentuk bubuk, mau berbentuk keringan yang nanti bisa direbus atau diseduh dan lain sebagainya. Kreativitas kita. Bisa juga contohnya nih membuat daun pepaya itu dibuat menjadi campuran saus sate pengempuk daging. Jadi nanti daun pepaya itu dikeringkan, dibuat bubuk gitu ya, dikeringkan dengan suhu rendah ya, suhu maksimal 40 sehingga menjadi kering, kemudian di blender, dibubukkan, ditambahkan ke dalam saus sate. Sehingga nantinya kalau daging itu bisa direndam ya di dalam saus sate ini bisa sekaligus sebagai pengempuk daging. Atau membuat campuran pengempuk daging ini dari nanas gitu, dari nanas lokal.
diekstrak airnya, kemudian dicampurkan di dalam saus sate dengan jumlah tertentu, sehingga ketika potongan daging yang mau dibuat sate itu dicampurkan di dalam saus sate ini, bisa sekaligus mengempukkan. Coba, kenapa ya kira-kira daun pepaya sama nanas itu bisa mengempukkan daging? Kalau nanas tentu saja karena mengandung enzim bromelin, ya, enzim bromelain. Kemudian kalau pepaya itu ternyata daun pepaya itu getahnya itu mengandung protease dan lipase, sehingga bisa memotong lemak dan protein pada daging. Ya, bisa membantu memotong sehingga nanti menjadi lebih empuk. Kemudian misalnya membuat tepung dari biji atau isi buah, tepung dari biji rambutan, tepung biji durian, tepung biji nangka, tepung biji alpukat, ya. Atau misalnya biji alpukat itu dikukus, kemudian diparut, ditambahkan ke dalam brownies. Nah, itu sudah pernah ada yang membuat. Ya, anak 2017 dulu, mahasiswa 2017 itu membuat diversifikasi produk, membuat brownies dengan campuran dari biji alpukat. Kemudian ada inovasi kopi dari biji salak, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada contoh lain. Nah, mungkin Anda baru pertama kali ini atau mungkin jarang ya mendengar istilah tisane. Tisane itu merupakan keringan dari bunga, dari batang, biji, dari kulit batang, dari rempah-rempah yang dikeringkan gitu ya. Yang kemudian bisa diseduh atau direbus untuk menghasilkan minuman teh herbal. Gitu. Ini ada beberapa contoh produk. Anda nanti bisa, Anda tahu nggak kalau ternyata bunga kenop itu banyak yang sudah membuat teh bunga kenop. Kalau di sekitar Anda ada bunga kenop, bisa Anda coba nanti dikeringkan gitu ya 8 jam. Kemudian kalau sudah kering, dikeringkan di bawah sinar matahari. Jangan lupa ditutup dengan kain berwarna hitam itu agar tidak terkena debu dan juga untuk mengoptimalkan proses pengeringan karena kain hitam itu kan bisa menyerap panas ya. Kemudian menjadi keringan bunga kenop atau tisane bunga kenop untuk nanti dibuat menjadi seduhan bunga kenop. Itu ada antosianinnya loh. Itu baik untuk kesehatan mata loh. Nah, kemudian ini ada contoh tisane Poor Peony Buds. Ada Apple Blossom. Apple Blossom tuh nama bunga. Kemudian Jasmine Buds. Ada kuncup melati. Itu bisa dibuat menjadi teh herbal. Kemudian ini ada telang nanas. Jadi nanas dikeringkan, kemudian ditambah dengan telang kering, nanti bisa diseduh atau dicelup, ya, dicelup dalam air panas. Kemudian ada teh rempah dan lain sebagainya. Anda bisa membuat inovasi diversifikasi produk ini dengan menggunakan bahan lokal yang ada. Tapi hati-hati, tidak semua bunga itu bisa seenaknya kita buat menjadi desain gitu ya, karena ada beberapa jenis bunga itu yang justru mengandung racun karena dia menghindarkan dirinya dari hama, dari lebah atau jadi dia memang fungsinya itu pertumbuhannya itu dengan menggunakan ininya, dengan menggunakan keringan bunga ya. Jadi harus yang sudah dikaji bahwa itu tuh aman gitu ya. Globe Amaranth atau bunga kenop itu terbukti aman kok, ada jurnalnya. Jadi kalau Anda ingin mengkreasikan suatu produk, Anda pasti harus baca jurnal. Tipsnya adalah meneruskan nama ilmiah dari bahan yang ingin Anda inovasikan. Nah, ini adalah contoh lain dari inovasi pangan itu dengan rekayasa proses. Jadi dari bahan yang sebelumnya itu dikeringkan dengan sinar matahari, kemudian dikeringkan dengan oven misalnya, atau microwave, atau dikeringkan dengan cabinet dryer, gitu ya, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi sekaligus menjaga senyawa fitokimianya. Nah, kemudian bisa juga dengan rekayasa proses ekstraksi. Daun mangga itu ternyata mengandung senyawa yang disebut mangiferin. Mangiferin itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya untuk menjaga tekanan darah. Nah, dari daun mangga biasanya kan cuma di pohon ya, atau kemudian kalau udah terlalu banyak daunnya dipangkas, dibuang gitu ya. Padahal di dalam daun mangga ini ada mangiferin yang bisa diekstraksi, salah satunya dengan etil astat, dan kemudian
dimurnikan gitu ya, dan kemudian bisa dibuat menjadi kapsul atau ditambahkan di dalam teh daun mangga gitu ya. Bisa juga Anda membuat teh daun mangga atau daun mangga bubuk. Nah, sudah ada yang meneliti. Kemarin ada mahasiswa 2017 yang skripsinya tentang membuat bubuk daun mangga. Jadi nanti bisa seperti bubuk matcha gitu ya. Ditambahkan ke dalam produk teh bubuk atau dibikin saus atau dimasukkan ke dalam coklat gitu ya, karena ada mangiferin di dalamnya. Kemudian rekayasa yang lain adalah rekayasa kemasan. Termasuk di dalam rekayasa kemasan ini adalah kemasan primer maupun kemasan sekunder. Rekayasa kemasan ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan daya tahan produk, perlindungan produk yang ada di dalamnya, meningkatkan masa simpan, atau meningkatkan penerimaan dan nilai jual. Karena desain kemasan merupakan salah satu alasan konsumen membeli produk. Ini cute ya, kemasannya itu bagus gitu, kemasannya itu menarik sehingga kemudian menjadi daya tarik konsumen untuk membeli. Kemudian kemasan primer atau yang bersentuhan dengan produk itu bisa merupakan kemasan aktif, bisa edible film, bisa smart packaging. Kenapa disebut smart packaging? Karena ternyata si packaging ini, si kemasan ini bisa misalnya berubah warna ketika produknya sudah rusak atau sudah mendekati expired atau produknya mengalami oksidasi, sudah tengik gitu ya. Itu produknya kemasannya itu bisa mengalami perubahan warna. Kok bisa ya? Tuh. Namanya intelligent packaging. Banyak sekali jurnal yang membahas tentang bahan yang bisa digunakan sebagai smart packaging ini. Ini menarik sekali. Bagi Anda yang mengikuti mata kuliah pengemasan, nanti mungkin akan mendapatkan informasi yang lebih detail tentang ini. Nah, ini contoh active packaging ya. Jadi di dalam kemasan pasta ini, di dalam plastiknya itu ternyata sudah direkayasa ya plastiknya itu. Ada insect repellentnya atau pengusir serangga dan penyerap kelembaban ya, yang tentu saja tetap harus aman gitu bagi si bahan yang disimpan di dalamnya. Kemudian produk yang digoreng itu ditambahi dengan penyerap kelembaban dan penyerap oksigen supaya tidak mengalami oksidasi. Kemudian ada contoh lain ya, rekayasa kemasannya adalah menambahkan penyerap logam di kemasan susu. Susu yang diolah dengan UHT, ya ultra high temperature, itu bisa saja nanti tercampur dengan logam. Kalau misalnya pengolahnya itu, mesin pengolahannya itu tidak baik, ya bisa ada logamnya. Atau kemungkinan pada saat pemerahan, nah tangki pemerahannya itu kan juga dari entah stainless steel, entah bukan. Itu bisa ada logam di dalamnya. Sehingga karena ada potensi kandungan logam di dalam susu, maka kemudian ada inovasi penyerap logam di kemasan susu. Ini juga bisa. Ya, tapi biasanya ini dilakukan oleh industri besar gitu ya. Nah, ekspektasi dari mata kuliah PPIP ini adalah Anda dapat merancang inovasi penciptaan produk pangan baru atau mengembangkan produk pangan yang sudah ada. Jadi bikin produk baru atau bikin produk yang sebelumnya sudah ada, tapi kemudian diinovasi gitu ya, dengan bahan baru, dengan substitusi kah, dengan adisi kah, dengan tadi ya, salah satu metode yang sudah saya sampaikan, sehingga menghasilkan produk yang halal, aman, dan bermutu. Halal itu nomor satu. Kalau nggak halal nggak boleh dimakan kan ya. Yang kedua aman, jadi halal, aman, dan kemudian bermutu. Bermutu itu dalam arti bentuknya menarik, rasanya enak, sedap dipandang, bisa Anda iklankan di Instagram, dan seterusnya. Tapi tentu saja ya, yang penting zat gizinya terutama. Nah, apakah sudah ada aliran ide pengembangan produk kalian?